semuanya, di sini saya Zara dan teman-teman akan menjelaskan uji regresi dan korelasi berganda. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat data yang saya gunakan bersama teman-teman yang lain itu adalah pengaruh lama usaha dan jam kerja terhadap omset penjualan teh poci dalam jumlah cup di Karawang pada tahun 2019 sampai 2025. Nah, pada tabel X1 itu, pada tabel variabel X1 kita isi dengan lama usaha, yaitu tahunnya, dan yang kedua itu variabel X2 kita isi dengan jam kerja. Lalu di sebelahnya ada variabel Y, kita isi dengan jumlah omset itu cupnya ya teman-teman. Lalu yang pertama kita pakai metode enter. Nah, metode enter itu apa sih? Metode enter itu menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di fotonya itu di metode enter, di tabelnya itu di variabel enternya kita isi dengan jam, dan yang kedua dalam usaha. Nah, jumlah cupnya di mana? Jumlah cupnya kita ditaruh di dependent variable ya teman-teman. Lalu selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan regresi linear berganda yang mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BN XN. Di sini terlihat hasil output SPSS koefisien dari kelompok kami. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda kami yaitu Y sama dengan 45 plus 10.916 dikali 32 plus 6.207 dikali 129. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A adalah angka konstan pada unstandardized coefficient yang nilainya sebesar 45. Lalu B yaitu angka koefisien regresi lama usaha dan jam pada unstandardized coefficient, yang mana nilai pada koefisien regresi lama usaha adalah 10.916 dan nilai pada koefisien regresi jam adalah 6.207. Lalu saya akan menjelaskan uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Nah, variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y atau tidak. Maka, uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu yang pertama, pengujian hipotesis hubungan parsial. Nah, untuk pengujian hipotesis hubungan parsial, terdapat dua pengujian, yaitu yang pertama pengujian parsial X1 terhadap Y, yang mana HO tidak ada pengaruh signifikan variabel X1 sebagai lama usaha terhadap variabel Y sebagai jumlah cup. Lalu, HA ada pengaruh signifikan terhadap variabel X1 lama usaha terhadap variabel Y sebagai jumlah cup. Lalu yang kedua ada pengujian parsial X2 terhadap Y, yang mana HO tidak ada pengaruh signifikan variabel X2 sebagai jam terhadap variabel Y sebagai jumlah cup. Lalu HA ada pengaruh signifikan variabel X2 sebagai jam terhadap variabel Y sebagai jumlah cup. Nah, di sini kita langsung membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikannya yaitu yang pertama, berpengaruh jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Lalu tidak berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, hasil dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari tabel koefisien, nilai signifikan untuk lama usahanya adalah 0,510, maka lama usaha tidak berpengaruh. Jadi kesimpulannya adalah variabel lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah cup dan nilai signifikan untuk jam pun sama.
Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yang dimana kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T ini, jika nilai T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka berpengaruh. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh. Di sini kita mencari T tabel dB sama dengan 10, yaitu jumlah sampel dikurangi 2, dan untuk alfanya 5%, maka didapat nilainya sebesar 1,85955. Dan kesimpulannya, maka T hitung pada lama usaha adalah 0,695, yang dimana lebih kecil dari 1,85955, yang berarti tidak berpengaruh terhadap jumlah cup atau bisa disebut penerima H0. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, oke, kita akan lanjut dengan pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian ini yaitu X1 dan X2 terhadap Y. Jika HO-nya itu variabel X1 tidak ada pengaruh terhadap variabel Y, dan variabel X2 ada pengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk caranya gimana kita dengan cara membandingkan nilai signifikan p-value dengan alfanya 0,05. Nah, kita bisa lihat dari tabel ANOVA pada regression kolom signifikan yang paling ujung sebelah kanan. Nah, untuk kriteria keputusan uji hipotesisnya yaitu jika signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka dia berpengaruh, dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka dia tidak berpengaruh. Jadi hasil dan kesimpulannya, karena 0,791 itu lebih besar dari 0,05 atau alfanya, maka tidak berpengaruh signifikan, atau X1 dia tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah cup. Baik. Lanjut, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis hubungan simultan dengan cara membandingkan nilai FH atau F hitung dengan F tabel yaitu atau FA ya. Nah, untuk kriteria keputusan uji hipotesisnya itu ada dua. Pertama, jika FH-nya lebih besar dari FA maka dia berpengaruh, dan jika FH-nya lebih kecil daripada FA dia maka tidak berpengaruh. Untuk mencari FH-nya atau F hitungnya, kita bisa lihat dari tabel ANOVA yang bagian regression pada kolom F yaitu 0,242. Nah, untuk mencari F tabelnya seperti bagaimana? Pertama, untuk pembilangnya yaitu N-1, dan untuk penyebutnya yaitu variabel atau sampel yang kita ambil min 3 dikurangi 3 atau min 3. Untuk penggilang N itu kan kita variabel ya, kita variabel ada 3, berarti 3 min 1 sama dengan 2. Dan untuk penyebutnya adalah sampel yang kita ambil atau data yang kita ambil itu 10 min 3 sama dengan 7, dan didapatlah FA-nya yaitu 4,74. Nah, hasilnya atau kesimpulannya yaitu karena 0,242 lebih kecil daripada 4,74 maka tidak ada pengaruh signifikan variabel lama usaha dan jam kerja secara simultan terhadap jumlah cup atau HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. 4. Analisis koefisien korelasi.
Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur. Yang pertama yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan, dan yang kedua yaitu arah korelasi atau hubungan. Hasil dan kesimpulan. Yang pertama yaitu analisis koefisien korelasi parsial dari tabel model summary nilai R² adalah 0,065. Kesimpulannya yaitu meskipun ada hubungan positif namun sangat lemah secara parsial antara masing-masing variabel independen yang masuk yaitu lama usaha dan jam dengan jumlah cup nilai R² yang sangat rendah yaitu 0,065 atau 6,5% menunjukkan bahwa kedua variabel independen ini secara bersama-sama hanya memiliki kemampuan yang sangat kecil dalam menjelaskan variasi pada jumlah cup. Ini konsisten dengan hasil uji T dan uji F yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Yang kedua yaitu analisis koefisien korelasi simultan dari tabel model summary nilai R adalah 0,254. Kesimpulannya yaitu nilai R sebesar 0,254 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah antara lama usaha dan jam secara simultan dengan jumlah cup. Karena nilainya positif, arah hubungannya adalah positif. Artinya, jika lama usaha dan jam meningkat, cenderung diikuti peningkatan jumlah cup, meskipun sangat lemah. 5. Analisis koefisien determinasi. Dari tabel model summary nilai R² atau R2 adalah 0,065. Ini berarti bahwa 6,5% atau 0,65 dikali 100% variasi pada variabel dependen atau jumlah cup dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi pada variabel independen, jam dan lama usaha secara bersama-sama. Sisa 93,5% yaitu dari 100% dikurangi 6,5%. Variasi pada jumlah cup dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi ini yang tidak termasuk dalam penelitian. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.